membawakan tema kewarganegaraan digital. Tapi, saya akan mengambil tema yang berjudul dampak positif dan negatif dari permainan game online. Oke, saya akan memulai. Jadi, menurut saya penjelasan dari permainan game online itu adalah jenis permainan yang menggunakan internet atau jaringan internet. Kalian bisa memainkan game online ini menggunakan gadget, laptop, atau bahkan komputer. Itu terserah kalian lebih nyaman menggunakan permainan game online ini dengan yang mana. Menurut saya, permainan ini terdiri dari berbagai macam tingkat kesulitan. Ada yang sederhana, ada yang tingkat kesulitannya tinggi. Dan menurut saya tingkat kesulitan tinggi itu menggunakan permainan jenis grafik. Dan permainan game online ini banyak sekali peminatnya. Dan bahkan peminat game online ini mulai dari anak kecil sampai ke jenjang yang lebih dewasa seperti orang tua. Game online ini sudah berkembang sejak 1969. Tetapi pada tahun 1970 game online ini diubah untuk bisa bermanfaat bagi para remaja atau anak kecil yang suka game online. Permainan ini pada tahun 1970 diubah menjadi permainan yang bisa mengakses ke semua jaringan internet dan bisa bermanfaat untuk mencari lebih leluasa apa sih yang dimaksud dengan game online, apa sih manfaat dari game online, apa sih dampaknya dari game online. Jadi seperti itu. Adapun berdasarkan grafis itu game online ada dua macam. Yang pertama 2 dimensi, yang kedua 3 dimensi. Jadi di antara perbedaan dua itu adapun pengertian dari masing-masing pengertian tersebut, yaitu 2 dimensi. 2 dimensi itu permainan yang sederhana dan mudah. Dan 3 dimensi itu seperti permainan yang sesuai realitas, sesuai kehidupan kita pada di dunia ini. Jadi kalau menurut saya 3 dimensi itu biasanya digunakan oleh anak yang berumur 14 tahun sampai dewasa 30 tahunan. Ya kalau menurut contoh sih, menurut saya yang 3 dimensi itu yang kebanyakan banyak peminatnya seperti ML, bahkan FF bisa, dan PUBG ya mungkin bisa. Di antara PUBG, ML, sama FF itu pun banyak sekali peminatnya waktu memainkan game online itu. Menurut saya dampak dari permainan game online ini adalah 1. Anak jauh dari orang tua. Yang tadinya anak dekat dengan orang tua, sekarang anak tahu apa sih itu game online. Anak mencoba-coba untuk bisa memainkan game itu, dan sampai saatnya anak menjadi kecanduan sampai anak itu jauh dari orang tua dan jarang sekali untuk berbincang atau membicarakan sesuatu yang menurut orang tua itu penting. Karena anak itu sebenarnya jangan dikenalkan oleh game online. Karena kalau anak sudah kecanduan game online, otaknya pikirannya akan lebih terkuras karena dengan memainkan game online. Yang kedua, si anak akan lupa dengan belajarnya. Yang tadinya si anak itu giat belajar dan si anak itu lebih sering tepat waktu belajar, tapi sekarang karena adanya game online, si anak menjadi malas-malasan belajar, menjadi lebih cuek dengan apa sih belajar tuh buat apa, seperti itu. Dan yang ketiga, lebih jarang berkumpul dengan teman-temannya, lebih jarang
lebih jarang bisa memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Ya memang mungkin menurut pandangannya mereka, dengan caranya memainkan game online kita bisa merefresh otak kita menjadi lebih tenang, atau bahkan lebih bisa memikirkan, dengan inilah saya bisa merefreshkan diri agar saya tidak jenuh dengan apa yang saya lakukan di rumah. Ya mungkin itu benar, tapi lebih baik itu kita sebagai orang tua, kita harus mengontrol, kita harus mengecek anak-anak kita itu jangan terlalu dikasih waktu untuk bermain game online. Dan menurut saya ada cara pencegahan permainan game online. Satu, dengan cara menghapus game online itu, dan kita mempunyai niat untuk merubah diri kita itu menjadi yang lebih baik. Jangan kecanduan dengan game online. Yang ke satu itu, kita harus mempunyai niat untuk menghapus game online itu. Dua, kita harus lebih sering memanfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Kalau bisa kita memanfaatkan waktu dengan cara kita belajar, dan bahkan kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan cara kita berkumpul bersama dengan teman-teman ataupun keluarga. Dan ketika itu kita lebih bisa memanfaatkan waktu itu untuk membaca Al-Quran, dan bahkan mengaji, atau bahkan kita membaca tafsir atau lain sebagainya tentang ibadah. Dan bahkan kita sebagai manusia bisa lebih bisa paham dengan apa sih yang dimaksud dengan game online. Oh iya, kalau saya menggunakan game online ada pun juga dampak dari itu. Maka kesimpulan kali ini, manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin. Jangan pernah membuang waktumu hanya dengan permainan game online saja. Jadi sekian dari saya, penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila tutur saya atau kalimat saya ada yang salah dan tidak berkenan